Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Afnita, CGP Angkatan 11 Kabupaten Aceh Utara. Hari ini saya akan melakukan percakapan praobservasi bersama Ibu Novi selaku guru bahasa Inggris di SMP Negeri 1 Tanah Kasih. Bagaimana Bu Novi? Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya, Bu Novi. Hari ini saya ingin melakukan percakapan praobservasi bersama Bu Novi, di mana nantinya saya akan melakukan observasi di dalam kelas dalam proses pembelajaran mengajar Ibu Novi. Nah, jadi di sini Bu Novi ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan sebelum Bu Novi melakukan pembelajaran dalam kelas. Jadi sebelum nantinya saya observasi dalam kelas, saya ingin menanyakan nih, apa tujuan pembelajaran yang akan Ibu lakukan dalam proses pembelajaran nanti saat observasi. Baik Bu, di sini kebetulan saya mengambil materi mengenai number. Jadi tujuan pembelajaran yang ingin saya capai yaitu yang pertama, siswa itu mampu mengenali dan melafalkan angka di dalam bahasa Inggris. Kemudian yang kedua, siswa mampu menggunakan angka tersebut dalam praktik kehidupannya sehari-hari. Baik Bu Novi, berarti ada dua tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai nantinya saat proses pembelajaran ya Bu ya. Nah, terus Bu Novi nih, area pengembangan apa yang ingin Ibu kembangkan dalam proses pembelajaran nanti? Baik, jadi kalau area pengembangan yang pertama itu mungkin dari area pengetahuannya berupa pemahaman siswa terhadap atau terkait materi number. Kemudian kalau area keterampilannya mungkin siswa itu mampu menggunakan angka tersebut, mampu melafalkan sehingga dapat digunakan dalam kehidupan. Baik Bu Novi, berarti ada dua area pengembangan yang ingin Ibu capai, yaitu yang pertama area pemahaman siswa, yang kemudian area keterampilan siswa, yaitu bisa menggunakan melafalkan nama-nama dalam bahasa Inggris dalam kehidupannya sehari-hari. Baik Bu Novi. Nah, selanjutnya nih Bu Novi, saya ingin menanyakan bagaimana rancangan pembelajaran yang akan Ibu lakukan dalam proses mengajar nanti, mulai dari strategi pembelajaran, model pembelajaran maupun metode pembelajaran. Strategi pembelajaran yang ingin saya lakukan itu adalah pembelajaran yang berdiferensiasi dan terintegrasi dengan KSE. Kemudian apa namanya? Strategi pembelajaran. Strategi ini ya. Berarti model yang kegiatan ini rencana tadi kan strategi pembelajaran. Ini pembukaan ini pembukaan gimana ya yang saya lakukan ya. Yang pertama saya dengan KSE, nantinya saya akan melakukan asesmen kodnya. Oke, baik Bu Novi, selanjutnya saya ingin menanyakan bagaimana rancangan pembelajaran yang akan Ibu lakukan saat supervisi nanti, mulai dari strategi pembelajaran, model pembelajaran, maupun metode pembelajaran yang akan Ibu terapkan dalam proses belajar mengajar. Baik. Strategi pembelajaran yang ingin saya lakukan itu yang pertama adalah saya melakukan pembelajaran yang berdiferensiasi dan terintegrasi dengan KSE, di mana nanti saat pembelajarannya saya ingin melakukan yang pertama asesmen diagnostik, yaitu berupa permainan sederhana untuk menanyakan siswa pemahaman siswa sebelum kita masuk ke dalam materi. Kemudian selanjutnya setelah itu saya menjelaskan materi berupa materi number serta latihan pengucapan dan penulisan angka. Kemudian saya mengajak siswa untuk menulis angka tersebut di dalam buku catatan mereka. Kemudian setelah itu saya meminta siswa untuk melakukan tanya jawab terkait materi yang saya sampaikan. Kemudian saya akan memberikan beberapa latihan di media yang saya gunakan untuk mereka lakukan sejauh mana
pemahaman yang mereka dapat dari materi yang saya berikan. Dan kemudian dari model pembelajaran di sini saya menerapkan model problem based learning. Kemudian dari metodenya saya ingin melakukan diskusi kelompok, selanjutnya tanya jawab dan penugasan berupa LKPD yang saya berikan kepada siswa dalam kelas. Baik, berarti rencana pembelajaran yang ingin Bu Novi lakukan saat supervisi nanti, yaitu Bu Novi akan melakukan pembelajaran yang berdiferensiasi serta terintegrasi dengan KSE. Kemudian Bu Novi juga akan melakukan asesmen diagnosis awal untuk mengetahui pemahaman siswa terhadap materi yang akan disampaikan. Terus model pembelajaran yang akan dilakukan itu PBL ya Bu Novi ya. Kemudian metode pembelajarannya Bu Novi akan melakukan diskusi kelompok, membagikan LKPD dan serta tanya jawab. Baik. Terus bagaimana Bu Novi dengan media pembelajarannya? Jadi media yang ingin saya terapkan nanti saya pastinya menggunakan laptop, kemudian saya sajikan dalam bentuk media materi belajar dalam PowerPoint. Selanjutnya siswa juga memiliki buku teks dan terakhir saya memberikan LKPD berupa penugasan kepada siswa. Nah, jadi dalam media pembelajaran Bu Novi akan melakukan menyediakan laptop, proyektor, serta LKPD yang akan dibagikan kepada siswa. Nah, terus ini untuk kegiatan supervisinya nih, kira-kira kapan bisa saya lakukan supervisi? Waktunya kapan, kelas berapa, dan jam berapa? Mungkin untuk supervisi akan dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 6 November 2024 di kelas 7B pada jam ke-5 dan ke-6 belajar. Baik, berarti Bu Novi akan melakukan kegiatan pembelajaran ini pada hari Rabunya nanti ya Bu Novi ya, pada tanggal 6 November itu di kelas 7B dan di jam 5 dan 6. Baik Bu Novi. Baik Bu Novi, berarti yang Ibu dapatkan dari proses percakapan pra-observasi kita hari ini, Ibu Novi bisa menggunakan media pembelajaran yang tepat sehingga anak-anak bisa bersemangat dan tujuan pembelajaran bisa tercapai dengan mudah ya Bu Novi ya. Baik Bu Novi, berarti untuk percakapan kita hari ini cukup di sini. Nanti kita akan lihat kembali bagaimana proses Ibu mengajar, kemudian kita juga akan melakukan pasca observasi. Sebelum saya tutup, terima kasih Bu Novi atas waktunya. Demikian percakapan kita hari ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ahyar Adi, Amira, buka suaranya ya. Anissa Syakira, sakit, kenapa? Kapan? Baru hari ini. Jadi bagi kawan yang sakit kita doakan semoga sembuh dan sekolah seperti biasa. Aurelia Reza, Azmiadi, Balkis Amira Putri, Boy Darus Saputra, Cut Mutia, Fahmi Akmal, Fazila, Jannatul Ashraf, Rita Salsabila, Nalisa, Aida Prasudi, Muhammad Fadil, Muhammad Faiz, Muhammad Farhan, Muhammad Haikal Nafis, Ria Mandela, Ria Ulkairi. Ada yang boleh dipanggil? Ada? Semua ya? Oke, akan dipanggil semua ya? Jadi bagi kawan-kawan kalian yang tidak hadir, mau dia alfa atau sakit, itu besok-besok yang tidak hadir itu yang absen bisa dikasih tahu yang hadir ya. Dan bagi kawan-kawan yang sakit, kita akan segera. Kalau memang pada hari ini tidak sakit dan tidak hadir, mungkin ada inisiatif dari kalian tersebut mengingatkan orang memang ada sekolah beberapa hari. Oke ya. Baik.
Okay, hello everybody, good afternoon. Okay, how are you today? Fine, how are you today? You, how are you today? Fine. Fadil, are you happy today? Yes, good. Jadi bertanya apa? Apakah kamu senang hari ini? Berarti kalau senang siaplah. Oke, baik. Alhamdulillah hari ini kita dalam keadaan sehat walafiat. Kita bisa belajar seperti biasa dalam keadaan sehat dan semangat. Oke, ini tidak ada lagi yang loyo-loyo, yang lemas-lemas karena kita barusan sudah melakukan activity. Sudah ini ya, badan kita sudah istilahnya nggak lagi lemas, ya sudah bergerak. Oke ya, baik. Jadi sebelum masuk materinya kita tanya dulu. Kira-kira materi apa sih yang sudah kita pelajari minggu lalu? Okay, what material have we learned before? Apa materi yang sudah kita pelajari minggu lalu? Siapa yang ingat tunjuk tangan? Please raise your hand. Angkat tangan. Ada yang ingat materinya apa? Ada yang ingat? Cepat. Satu aja. Materi yang sudah kita pelajari apa? Tentang color. What is color? What is color? Apa itu color? Warna. Oke, kalau misalnya ditanya, what is your favorite color? Apa yang ditanyakan? Apa yang ditanyakan apa? Warna kesukaan. Oke, tes satu. Kalau bilang udah belajar warna, what is your favorite color? Yellow. Warna apa? Yellow warna apa? Fadil, what is your favorite color? Pink. Pink. Oke, masalah. Tapi biasa aku apa ya? Kalau misalnya warna putih apa bahasa Inggrisnya? White. White. Bacanya white. Tulisannya W-H-I-T-E. White. Widow. Bacanya white. Kalau misalnya aku sayang, kalau perhatikan dulu kalau nah, kalau warna ungu, purple. Kalau warna abu-abu, gray. Kalau warna hitam, kalau warna merah, itu warna tadi. Jadi sering-sering membaca lagi. Mungkin ada yang silakan. Ini ulang-ulang lagi ya. Baik, jadi materi hari ini kita lanjut dengan materi yang baru, yaitu materinya tentang number. What is number? What is number? Apa itu number? Angka. Bagus. Kalau perhatikan nanti nggak bisa. Kalau perhatikan oke, apa tadi yang bilang? Number itu tadi kata panggil angka atau nomor. Nah, sebelum dikasih materinya, aku mau tanya dulu nih. Anggap aja ini sebagai asesmen awal kita, penilaian apa? Penilaian awal. Itu mau tahu sejauh mana sudah kalian paham tentang number in English ya, bukan nomor dalam bahasa Indonesia. Kalau nomor dalam bahasa Indonesia mungkin anak kelas TK sudah bisa berhitung 1, 2, 3, 4 ya kan? Ini in English dalam bahasa Inggris. Coba aku mau lihat dulu. Kalau misalnya 12, apa bahasa Inggrisnya 12? 12. Kalau misalnya 25, siapa bisa? 25. Yang besar? 25. Benar nggak 25? 25? Nah, kalau misalnya 37,
artinya 50.000. 50.000 pasti dalam bahasa Inggris udah tahu kan? Ya kan? Nah, itu dia fungsi belajar number. Oke, jadi untuk lebih jelasnya, coba perhatikan materi yang akan Ibu berikan di slide di papan tulis. Ini mohon diperhatikan, nanti ya, Pak. Ya. Oke, coba perhatikan pada papan tulis. Ini ada slide yang saya sediakan tentang number. Sini kita belajarnya maka buat number in English, karena kita belajar numbernya dalam bahasa Inggris, bukan nomor atau angka dalam bahasa Indonesia ya. Oke. Ya. Nampak udah mana? Number in English. Nah, ini dia tujuan pembelajaran kita hari ini. Kita belajar number. Coba siapa bisa baca yang besar satu orang? Coba tujuan pembelajaran kita yang pertama. Siapa mau baca? Coba siapa mau baca yang saya? Oke, coba baca. Tujuan pembelajaran kita yang pertama. Coba baca. Siapa yang mau baca? Oke, yang besar. Memahami dan menghitung angka satuan dan puluhan dalam bahasa Inggris. Oke, memahami dan menghitung angka satuan dan puluhan dalam bahasa Inggris. Itu tujuan yang pertama. Artinya kita belajar number supaya kalian paham bagaimana cara menghitung angka, menyebutkan angka dalam puluhan dan dalam satuan. Itu dulu kita hari ini fokusnya di satuan dan puluhan ya dulu. Jangan masuk ke ratusan dulu. Tapi kalau memang mampu dalam ratusan kita lanjut. Oke ya. Kemudian tujuan yang kedua, siapa mau baca? Siapa mau baca tujuan yang kedua? Ada yang mau bantu Ibu baca? Oke, iya. Mampu menggunakan angka satuan dan puluhan dalam kalimat sederhana. Oke, good. Mampu menggunakan angka satuan dan puluhan dalam kalimat sederhana. Gimana dalam kalimat sederhana? Ketika kita sudah bisa mengucapkan angka, artinya kita pasti tulis. Kalaupun orang bertanya, misalnya bertanya gini, how old are you? Berapa umurmu? Kita bisa menyebutkan, I am 13 years old. Saya berusia 13 tahun. Aja tahun kan? Nah, jadi setelah kita mampu menghitung dan memahami tadi, akhirnya kita bisa buat dalam kalimat. Bisa kita ucapkan dalam kalimat. Itu tujuannya. Dengan tujuan itu kita itu boleh dalam ini tujuan kita. Kita sudah bisa dipahami, bisa ditulis dan bisa diucapkan dan bisa digunakan dalam kehidupan kita sehari-hari nanti. Yang itu jam berapa sekarang? Bisa kita bilang, oh ini tempo berapa? Tem 10. Bisa kita sebutkan ya. Oke. Nah ini dia. Types of number. What is types of number? Jenis angka. Angka dibagi dua. Ada cardinal number, ini cardinal number. Ada ordinal number. Apa cardinal number? Apa? Ya, cardinal number itu bilangan biasa. Bilangan yang digunakan untuk menghitung. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 20, 21, 23, 24 dan seterusnya. Ini kita gunakan angka kardinal dalam menyebutkan hitungan. Ya. Kemudian yang kedua ada ordinal numbers. What is ordinal number? Bilangan yang digunakan untuk menunjukkan urutan. Tenang pun. Ada contohnya first, second, third, fourth dan seterusnya. Apa arti first? Bukan lagi satu, tapi karena ini urutan, jadi kita tunjuk ke satu, kedua, ketiga, keempat, ke-50 ya kan? Jadi itu namanya urutan. Berapa jenis number? Dua. Ada cardinal dan ordinal. Jangan nanti kalau misalnya ditanyakan kalau ke satu apa? Jangan jawabnya one. Karena one itu artinya satu.
kedua, ketiga. Kalau kita bilang tiga apa? Tiga itu three. Ini harus bisa dibedakan. Satu bilangan biasa, satu lagi bilangan urutan. Oke, lanjut. Nah ini dia, ini kardinal bilangan biasa. Ini udah paham ya, udah ahli ya. Kalau 1 atau 0 sampai dengan 10 udah ahli ya. Udah ya, coba sekali ibu mendengarkan Pak. Dari 0 coba. Anak belen memang bahasa orang dia begitu ya kan? Nah, jadi nggak apa-apa ya. Gitu ya. Ini number 1 until 10. Ini sudah ahli. Kalau ada unit 10 sih. Ya kan? Nah, ini dia. Number 11 until 19. Ada yang bisa jelaskan nggak sebelum dijelaskan? Apa maksudnya kenapa ya buatnya tin? Ya, kenapa ya buatnya tin? Ada yang bisa jelaskan? Ada. Apa maksud tin ini? Apa maksud tin? Apa maksud tin? Tunjuk tangan yang bisa jelaskan? Ada? Coba lihat di kalimatnya, di angkanya. Semuanya berakhiran tin. Tin kecuali 11 dan 12. Lain semua. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Apa maksud tin? Apa? Kejelasan, mantap, bagus. Excellent. Bagus sekali. Jadi maksud tin ini dia adalah kode untuk angka belasan. Tin ini diakhiri dengan tin, itu artinya kita menyebutkan angka dalam belasan. Berarti kalau misalnya 4 tadi kan? 4 apa tadi 4? 4. Ketika menjadi 14 menjadi 14. Tidak nambah tin. Menansi 15. 5 apa tadi? 5 kan? Tambah tin kan ada 15 menjadi bacanya sekali lagi 15 tadi ya. Kalau 5 5, kalau 15 sekali lagi 15 tapi 15. Selanjutnya sampai 19 sama dia. 6 tadi karena 16 jadi 16. 17 7 itu 7 jadi 17 17. Jelas? Ulang lagi. Ini udah jelas? Jelas. Nah, lihat perbedaan dengan yang kalau ini siapa bisa jelaskan? Nah, coba. Gimana bedanya dengan belasan? Gimana bedanya? Gimana? Di ujungnya apanya yang beda? Apanya yang beda tadi? Iya, kalau belasan diakhiri dengan ti. Kalau puluhan diakhiri dengan ti. 7 berapa? 7 apa bahasa Inggrisnya? 7. Kalau 70? 70. Jadi kita nama ti. Kalau belasan tin. Kalau puluhan ti. Ya kan? Nyukur. Tapi kalau misalnya bukan angkanya puluhan ini, dia ada misalnya seperti 21. Ya kan? 21. 20 itu 20. Satu itu apa? 1. Sambung. 21. Begitu juga dengan 45. 40 itu dia 40. 5 apa? 5. Sambung aja 45. Jelas ya? Belasan diakhiri dengan tin, bukan diakhiri dengan tin. Oke. Nah,
Kalau let's go apa? Ayo. Belajar. Ayo. Belajar. Ayo. Belajar. Ini kan kita belajar apa tadi nomor? Berhitung. Belajar Berhitung. berhitung. Ayo belajar berhitung. Itu lah istilahnya. Ayo kita berhitung sekarang. Kita tes sekarang ya. Kita tes hitung. Bisa apa enggak? Nah, apa yang ditanyakan di sini? Pertanyaan. Karena ini kan masih berhitung kan? Tadi itu belajar kan? Menggunakan kata-kata how many. How many? Apa arti how many? Tidak ada apa? Enggak, maksud ibu apa arti how many? Jadi kan rencananya kita let's go kan, mari berhitung kan? Berhitung berapa leceh? Yang ini urutannya kita ditanya, pasti menanyakan jumlah kan? Menanyakan jumlah kan? Tapi gimana nih artinya? How many pandas? Apa yang ditanyakan? Berapa jumlah panda? How many itu menanyakan jumlah, artinya apa? Berapa banyak panda? Berapa jumlah panda? Siapa bisa jawab? Ini per kelompok, harus tunjuk tangan siapa yang duluan bisa. Oke, how many pandas? Seven. Kalau ini bangun aja ya. Seven ya. Coba tulis dulu ya. Sama tulis sevennya di mana? Mana tulisan seven? Gak apa-apa, jangan takut salah. Salah kita perbaiki. Tulis saja. Tulis seven. Nanti bisa dicek. Kita lihat benar nggak? Benar tulisannya. Betul, nyoba beli berarti kan besok begitu. Seven. Berapa seven? Kita cek ya, kita cek benar nggak? Berapa jawabannya? Pandas. Ada 7 panda. Ini kalian fokusnya ke nomor. Jangan yang untuk daerahnya itu ada artinya. Bukan sekilas bayangan daerah itu artinya ada. 7 pandas. Ada 7 panda. Oke, kita lanjut. Siapa yang bisa langsung tunjuk tangan kelompoknya ya? Oke ya. How many cars? Raise your hand. Jangan langsung jawab. Raise your hand untuk maju ke depan. Oke. Kalau ragu-ragu boleh dihitung kembali.
Okay. There are 11 apples. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Let's check together. How many guys? How many guys? Ayo ada yang saya dulu depan kan? Ayo cepat cepat. Menu guys.
panda, panda, panda juga. Layan apa dari layan? Singa, kan apa bisa katanya kan? Kemudian stop, haus. Kita lihat soal apa enggak? Ini ordinal number. Kita lanjut di pertemuan yang akan datang ya. Ya, jangan terpecah konsentrasi. Kita ini fokus di ordinal dulu. Oke. Ini ada tugas yang mau dikasih masih tentang nomor 3. Kita lihat sejauh mana kemampuan kalian dalam menguasai number. Nanti kita bahas ya. Jadi setelah kalian buat tugas kelompok ini, kalian sudah melakukan tentang materi kelompok 就是这个。Belasan dengan puluhan. Ya, ini sudah ini dicocokkan ya, dicocokkan. Jadi sesuai dengan waktunya. Jadi yang nomor 1 sudah siap. Nomor satu yang angka 47.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Afnita. Hari ini akan melakukan percakapan pasca observasi bersama Ibu Nopi yang telah melakukan pembelajaran di kelas dan saya sebagai supervisornya. Nah, bagaimana Bu Nopi? Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Baik Bu Nopi, tadi Bu Nopi sudah melakukan proses pembelajaran di dalam kelas dan saya juga sudah melihat bagaimana proses pembelajaran yang Ibu lakukan. Nah, Bu Nopi, bagaimana nih perasaan Ibu Nopi terkait pembelajaran yang sudah Ibu lakukan tadi? Terkait perasaan saya, awalnya saya merasa tegang ya, karena mungkin belum terbiasa. Tapi alhamdulillah insya Allah berjalan lancar. Alhamdulillah Bu Nopi ya, berarti proses pembelajarannya berjalan dengan lancar Bu Nopi ya. Nah, bisa Ibu Nopi ceritakan kembali area pengembangan yang sudah Bu Nopi lakukan di dalam kelas beserta tahapan-tahapannya seperti apa Bu Nopi? Ya, baik. Jadi sebelum saya mengajar di kelas, tentunya saya sudah membuat perangkat ajar. Kemudian di sini yang ingin saya capai dari area pengetahuannya itu siswa mampu mengenali dan memahami number, karena di sini saya mengambil materi number. Kemudian yang kedua, area keterampilan yang ingin saya capai yaitu setelah siswa mampu memahami, siswa mampu melafalkan dan menggunakan number tersebut dalam kehidupan sehari-hari seperti itu. Baik Bu Nopi, jadi tadi area pengembangan yang ingin Ibu kembangkan itu ada dua, yaitu pengembangan pengetahuan dan yang kedua itu keterampilan. Nah, dari area menurut Ibu nih, sejauh mana area pengembangan yang sudah Ibu sampaikan tadi berhasil atau ada kekurangannya Bu? Jadi sejauh ini alhamdulillah sudah berhasil, namun ada sedikit kekurangan. Baik, berarti sudah berhasil ya Bu ya. Cuma ada beberapa kekurangan. Nah, kira-kira kenapa kekurangan itu bisa terjadi ya Bu ya? Jadi mungkin yang pertama begini Bu, saya itu tidak membuat kelompok berdasarkan gaya belajar siswa. Kemudian yang kedua, jumlah siswa dalam per kelompok itu mungkin terlalu banyak seperti itu. Jadi ada sebagian siswa yang tidak terlibat aktif dalam pembelajaran. Baik, berarti tadi Ibu bilang kekurangannya karena anggota kelompok terlalu besar, terus Ibu tidak membagikannya dalam kelompok itu sesuai dengan gaya belajar ya Bu ya. Kemudian ada siswa yang tidak aktif dalam kelompok yang sering mengharapkan tugas itu dilaksanakan oleh anggota kelompoknya ya. Nah, kira-kira dari hal kekurangan itu, rencana apa yang akan Ibu lakukan untuk kedepannya untuk memperbaiki proses pembelajaran ini? Ya, jadi belajar dari kekurangan tersebut, mungkin kedepannya saya akan mencoba membuat kelompok itu berdasarkan gaya belajar siswa yang ada 3, yang audio, visual, dan kinestetik. Selanjutnya formasi dalam jumlah kelompok itu mungkin tidak terlalu ramai. Jadi sehingga siswa itu mampu berdiskusi dengan baik, tidak saling melempar tanggung jawab. Jadi semua terlibat aktif dalam mengikuti pembelajaran. Baik, dengan medianya seperti bagaimana Bu? Ya, kalau medianya mungkin di situ saya juga akan menyediakan media belajar yang sesuai dengan ketiga gaya belajar siswa. Baik Bu Nopi, berarti rencana Ibu ke depannya untuk memperbaiki hal ini, Ibu akan coba untuk membagikan kelompok itu berdasarkan gaya belajar siswa, yaitu audio, visual, dan kinestetik. Kemudian Ibu juga akan membagikannya dengan formasi yang tidak terlalu ramai ya, begitu Bu Nopi ya. Terus Bu Nopi juga akan mempersiapkan metode-metode pembelajaran dan media-media pembelajaran yang sesuai dengan gaya belajar siswa tersebut. Nah, baik Bu Nopi, mudah-mudahan apa yang Ibu rencanakan ini bisa berjalan dengan lancar dan sesuai dengan harapan ya Bu ya. Nah, kira-kira nih Bu Nopi, kapan kira-kira Ibu akan melakukan rencana pembelajaran ini Bu? Jadi untuk perbaikan ke depan, mungkin saya tidak bisa menetapkan kapan waktu pastinya, tapi insya Allah secepatnya akan saya lakukan perbaikan seperti yang saya sampaikan tadi.
Baik Bu Nopi, mungkin untuk perbaikannya Bu Nopi akan segera Ibu Nopi lakukan. Nah kalau untuk terjadwal pun nggak mungkin ya Bu Nopi ya, karena bulan depan kita juga akan ujian akhir semester ya. Nah mudah-mudahan Bu Nopi rencana ini bisa berjalan dengan lancar, dan saya juga berharap nanti pembelajaran selanjutnya Bu Nopi sudah memberikan pembelajaran yang baru di awal semester yang baru dengan gaya belajar pembelajaran yang baru Bu Nopi ya. Nah, jadi pun saya juga siap nih Bu Nopi untuk menerima hal-hal baru apa yang akan Ibu laksanakan, dan seperti apa ceritanya ini mungkin saya tunggu nih Bu Nopi ya, di lain kesempatan. Nah, mungkin hanya ini saja untuk percakapan pasca observasi kita. Saya harap Ibu bisa menjalankannya sesuai dengan harapan. Oke, baik Bu Nopi, sebelum kita tutup percakapan pasca observasi kita hari ini, saya mau tanya nih, bagaimana perasaan Ibu terhadap proses supervisi akademik yang sudah kita lakukan? Jadi menurut saya supervisi akademik ini sangat menarik karena berbeda dengan supervisi-supervisi yang lainnya, di mana pada tahapan supervisi ini ada tahapan yang namanya perencanaan, yaitu pra-observasi, kemudian observasi dan pasca observasi, di mana pada saat pasca observasi saya menemukan pencerahan atas kendala yang saya hadapi pada saat observasi, sehingga saya dapat membuat rencana tindak lanjut ke depannya untuk perbaikan dan meningkatkan kualitas pembelajaran saya selanjutnya. Baik Bu Nopi, luar biasa sekali Bu Nopi ya. Semoga dengan adanya supervisi akademik ini kita bisa sama-sama memperbaiki proses pembelajaran kita. Terima kasih Bu Nopi atas waktunya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.